wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Prof dan teman-teman. Pagi ini perkenankan saya akan menyampaikan terkait dengan analisis kebijakan industri gula di Indonesia. Oke, baik. Pendahuluan bahwa gula adalah salah satu komoditas pertanian yang telah ditetapkan sebagai komoditas khusus dalam forum perundingan WTO, yaitu Organisasi Perdagangan Dunia, bersama dengan beras, jagung, dan kedelai. Dan jenis gula ini ada 3 macam. Jadi ada gula kristal mentah, dikenalnya GKM atau raw sugar, ada gula kristal rafinasi, kemudian ada gula kristal putih. Dan yang banyak di masyarakat itu adalah yang dikonsumsi itu adalah gula kristal putih. GKM yaitu yang mentah itu harus diolah terlebih dahulu menjadi gula rafinasi ataupun gula putih. Jadi ini contohnya. Jadi kalau yang gula mentah itu warnanya itu biasanya masih kecoklatan, rafinasi biasanya lebih halus dan lebih putih, kemudian ada gula putih. Nah, distribusi permintaan gula di Indonesia. Jadi kalau dilihat dari permintaan gula di Indonesia itu ada 2 lingkup yang besar, yaitu ada untuk industri dan rumah tangga. Yang industri ada yang ukuran sedang, ada yang ukuran besar. Dan nanti industri ini ada yang ke susu, minuman olahan, ataupun makanan olahan. Sedangkan yang tingkat rumah tangga nanti dibagi juga menjadi 2. Ada yang disebut dengan konsumsi tidak langsung. Tidak langsung biasanya rumah sakit, kafe, restoran, hotel gitu. Kemudian kalau yang konsumsi langsung itulah yang di konsumen atau di masyarakat. Nah, permintaan ini mengalami kenaikan setiap tahunnya. Istiqomah tahun 2020 melakukan proyeksi permintaan gula di Indonesia. Jadi kalau dilihat dalam proyeksi secara keseluruhan di tahun 2021 3,3 juta ton, dan semakin tahunnya permintaan ini semakin meningkat. Kalau dilihat dari masing-masing sub, tadi ada konsumsi langsung. Nah, konsumsi khusus ini yang masuk konsumsi tidak langsung. Kemudian konsumsi industri rumah tangga, bahwa memang kalau dilihat dari konsumsi langsung ada penurunan setiap tahunnya. Jadi yang langsung di konsumen di masyarakat itu menurun, tapi yang terkait dengan konsumsi khusus dan juga industri itu meningkat proyeksi permintaan gula pasennya di Indonesia. Kalau dilihat dari konsumsi, nah data yang disampaikan Lokadata dan dikutip dari BPS bahwa konsumsi gula setiap tahunnya itu meningkat. Ini total kalau di angka 2020 dan 2021 ini proyeksi lebih tinggi dari proyeksi Istiqomah, bahwa di sini sebesar 5,2 juta di 2020 dan 5,3 juta ton di tahun 2021. Ini rata-rata konsumsi gula per kapita. Jadi kalau di lingkup konsumen pada individu, jika dilihat per minggunya tahun 2021 itu angkanya sekitar ini 1,28 kalau tidak salah, 1,28 ons per minggu. Kalau yang ini yang data Susen, ini saya mendapatkan angkanya agak berbeda gitu ya. Kalau yang dilaporkan dalam statistik konsumsi pangan yang per minggunya itu 1,25, kemudian di dalam 1 tahun 6,53 kilo per kapita per tahun. Dan kalau ditotalkan dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta, memang angka ini sekitar 1,7 juta ton kebutuhannya untuk konsumsi di konsumen langsung, perhitungannya di luar dari industri. Nah, upaya untuk memenuhi permintaan gula ini dipenuhi dengan dua cara, yaitu produksi dalam negeri, yaitu dengan perkebunan tebu yang kemudian diolah dalam pabrik gula untuk menjadi gula.
Yang kedua, impor. Jadi impor ini juga menjadi salah satu metode pemenuhan permintaan gula nasional dengan pertimbangan bahwa pemenuhan bahan baku industri seperti yang raw sugar atau pemenuhan stok gula nasional dan untuk menjaga stabilisasi harga gula di dalam negeri. Jadi pertimbangan impor itu ada tiga hal yang terkait. Nah, kemudian dilihat proyeksi penawaran gula. Jadi ketersediaan gula di Indonesia seperti apa? Apakah memenuhi permintaan tadi? Jika dilihat proyeksinya sekitar menurut Istiqomah itu di tahun 2021 7,7 juta ton. Dan ini lebih tinggi memang dari proyeksi permintaan. Begitu juga di dalam proyeksi secara terpisah antara produksi, impor, dan ekspor. Maka kalau dilihat yang produksi itu memang sekitar 2,1 juta ton di tahun 2021 itu memenuhi untuk konsumen. Namun ada permintaan lain yang dari industri. Nah, itulah yang kemudian dipenuhi dengan adanya penawaran dari impor, yaitu sekitar 6,3 juta ton. Jadi memang kalau dilihat dari proyeksi penawaran lebih banyak impor daripada produksi. Dilihat dari produksi, jadi ini yang memang produksi dari perkebunan perkebunan gula. Jadi terjadi penurunan dari produksi gula di Indonesia. Dan di tahun 2020 itu kalau dalam data ini hampir sama, memang sumbernya BPS, cuma yang menyajikan satu di Lokadata, yang satu di website Faisal Basri, bahwa di tahun 2020 produksi gula itu 2,1 juta ton. Nah, tren impor juga meningkat gitu ya, berbanding terbalik gitu ya. Jadi produksinya menurun tapi impornya terus meningkat. Jadi di tahun 2020 impor itu sampai 5,5 juta ton. Nah, kemudian kita lihat tren harga gula. Kalau harga gula memang dalam proyeksi dari tahun 2020 dilihat dari tiap bulannya memang sempat ada kenaikan yang cukup melonjak di tahun 2020 waktu awal pandemi ini di bulan 4 mungkin ini keterbatasan impor, makanya harga gula cukup tinggi di 15.208 per kilo, dan sampai di Januari 2021 itu sudah menurun di 13.107. Ini menurut data BPS. Kemudian jika dibandingkan dengan harga gula dunia, maka sebenarnya harga gula di Indonesia itu cukup mahal. Kalau perbandingan di awal tahun 2021, harga gula dunia itu sekilonya itu 4.649 per kilo. Di Indonesia 13.000, jadi hampir 3 kali lipat. Tapi memang nanti ada hal-hal yang menyebabkan harga ini menjadi lebih mahal. Kemudian dilihat perkembangan harga gula domestik di tingkat eceran. Jadi ternyata dari Sekretariat Dewan Gula Indonesia melakukan survei di pasar-pasar, ternyata tidak sesuai dengan tren yang dilaporkan BPS bahwa harga gula di tahun 2020 bahkan mencapai Rp17.200. Sedangkan pemerintah menetapkan harga acuan pembelian di petani itu 9.100 dan harga acuan penjualan di konsumen itu 12.500. Dan ini Permendak diatur setiap tahun, dan dari tahun 2020 kemudian 2021 juga harganya sama. Jadi headnya itu 12.500 per kilo. Nah, tujuan analisis ini adalah pertama untuk menganalisis terkait dengan produksi gula, jadi kebijakan terkait dengan produksi gula, kemudian kebijakan terkait dengan impor, dan kebijakan terkait dengan harga gula. Jadi saya menganalisis ketiganya karena memang ada integrasi antara tiga-tiganya yang cukup sulit untuk dipisahkan. Jadi yang pertama kita lihat terkait dengan produksi gula di Indonesia. Jadi berbagai permasalahannya seperti keterbatasan lahan. Jadi kalau dilihat dari lahan perkebunan tebu itu sekitar 400-an ribu hektar itu untuk Indonesia dengan yang luasnya cukup
kurang berbanding gitu dengan luas area perkebunan tebu. Kemudian ada varietas benih yang tidak sesuai dengan lahan. Jadi memang ada benih-benih tebu itu yang ketika ditanam di lahan tertentu itu nggak sesuai, akhirnya jadinya nggak berkembang gitu perkebunan tebunya. Kemudian rendaman tebu yang rendah, kalau di Indonesia itu sekitar 7-10% dari total hasil tebunya itu gitu ya. Jadi cukup rendah rendaman tebunya. Kemudian ketersediaan pupuk, irigasi, kemudian SDM juga yang karena agak berbeda perkebunannya gitu. Jadi SDM-nya itu juga diperlukan yang memang terampil. Dan biaya produksi. Jadi biaya pokok produksi dari kebun tebu ini cukup besar. Jadi kalau dalam laporan itu dikatakan dari 1 hektar kebun tebu itu membutuhkan 39 juta rupiah untuk BPP-nya. Dan itu menghasilkan 77 ton tebu yang rendamannya kalau misalnya 8% itu hanya menghasilkan 6,17 ton gula gitu. Jadi cukup sedikit hasilnya yang diperoleh dari 77 ton tebu. Kemudian ada keterbatasan pabrik gula. Jadi pabrik gula di Indonesia itu kalau dilihat dari usia itu sekitar 63% itu usianya di atas 100 tahun. Jadi memang warisan dari kolonial Belanda. Kemudian dan kalau dilihat juga dari kapasitasnya itu sebagian besar itu di bawah 2000 TCD, yaitu kapasitas untuk memproduksi gula. Dan jumlah pabrik gula di Indonesia kalau di laporan tahun 2016 yang terakhir yang saya temukan itu sebanyak hanya 63. Jadi pabrik gula di Indonesia itu hanya 63. Nah, kebijakan yang terkait dengan produksi gula ada Permentan tentang bagaimana pedoman budidaya tebu giling yang baik. Kemudian ada peraturan Menteri Perindustrian tentang revitalisasi industri gula. Kemudian ada juga yang terbaru adalah peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan bidang pertanian. Beberapa analisis kebijakan yang terkait dengan revitalisasi industri, sebagian besar memang analisisnya arahnya untuk yang kalau Saragi itu menganalisis data, informasi, dan pemikiran yang relevan dalam upaya revitalisasi industri gula. Jadi apa aja sih yang harus direvitalisasi pada industri gula dengan metode kualitatif, maka hasil yang diperoleh memang secara garis besar hasil yang ditemukan oleh Saragi itu adalah bahwa perlu adanya perkembangan dari area tebu, gitu. Lahan perkebunan tebu itu harus ditingkatkan, itu untuk meningkatkan produksi tebu. Kalau dalam Pratama hasil analisisnya yaitu untuk memahami analisis dampak proyek dari revitalisasi. Kalau dalam satu pabrik gula dilakukan revitalisasi, dengan revitalisasi meningkatkan kapasitas dan merubah metode pengolahan gula, maka ditemukan bahwa hasilnya terjadi peningkatan kualitas dan mutu gula yang dihasilkan. Dilihat dari warnanya, warna larutan, warna kristal, dan kandungan belerang dalam gula. Kalau dalam Soraya melakukan mengevaluasi dampak dari kebijakan proteksi, ekspansi, dan subsidi. Metode yang digunakan simulasi ekonometrik, dan ditemukan bahwa dengan adanya proteksi, yaitu menjaga tetap perkebunan, pabrik itu tetap dijalankan, kemudian dilakukan perluasan daerah perkebunan, dan juga ada subsidi terkait dengan BPP, maka akan berdampak positif terhadap produksi gula. Jadi dengan adanya kebijakan pendirian pabrik gula juga perlu dilakukan di luar Jawa untuk memperluas area tanam tebu. Jadi dari ketiga analisis kebijakan tersebut ditemukan rekomendasi kebijakan yang disampaikan. Yunita Sari menyampaikan bisa revitalisasi dapat dilakukan dengan 3 skenario, baik peningkatan lahan, peningkatan produktivitas, atau peningkatan rendeman. Kalau Saragi, revitalisasi ini baik dilakukan untuk meningkatkan produksi gula. Begitu juga Pratama mendukung adanya revitalisasi dengan pertimbangan baik itu mengubah peralatan atau pabrik,
atau juga meningkatkan kapasitas dari pabrik tersebut. Kalau Soraya terkait dengan peningkatan luas area ya dari perkebunan tebu. Berikutnya terkait dengan impor. Jadi masalah dalam impor itu peningkatan volume impor yang semakin meningkat, harga gula impor yang lebih murah, kemudian proses impor yang terkendala seperti adanya kendala pengiriman gitu, distribusi ke seluruh wilayah Indonesia hasil yang dari impor itu, juga ada gula ilegal yang masuk melalui penyeludupan. Kebijakannya ada kebijakan tentang penurunan tarif bea masuk. Jadi PPN gula itu cukup besar penurunannya di tahun 2019 dari 15% sekarang itu di 10% atau kalau tidak salah 10% ininya PPN-nya. Kemudian ada peraturan Menteri Perdagangan tentang impor gula, ketentuan impor. Kemudian ada dari Kementerian Perindustrian tentang jaminan ketersediaan gula yang memang disampaikan di situ dapat dilakukan melalui impor. Analisis kebijakan yang pernah dilakukan oleh Rahman 2019 yang mencoba merumuskan kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk menetralisir dampak dari penurunan tarif tersebut. Maka dilakukan model ekonometrik dengan simulasi kebijakan dan ditemukan bahwa penurunan tarif impor gula itu awalnya memang berdampak positif, artinya menurunkan harga gula impor yang masuk. Namun dampak tidak baiknya adalah menyebabkan ketergantungan pada impor gula, akhirnya penurunan harga gula di petani dan menurunkan produksi gula domestik dan meningkatkan impor serta menurunkan ekspor dari molase. Pratama mengevaluasi dampak dari kebijakan proteksi, ekspansi, subsidi dalam industri gula. Ditemukan bahwa ketika harga impor gula itu turun, maka terjadi penurunan kinerja pada baik itu di perkebunan maupun di pabrik terkait dengan produksi dan produktivitas. Lalu Arif dan Sopyan menganalisis substansi dari kebijakan impor gula yang diterbitkan tahun 2020 dengan metode telaah literatur. Ditemukan bahwa adanya penurunan ICU MSA itu angka yang harus dipenuhi oleh impor terhadap perahu gula mentah yang awalnya itu 1.200 sekarang menjadi 600. Artinya gula mentah ini menjadi akan lebih jernih dan bisa jadi kemungkinan masuk ke Indonesia tidak masuk ke pabrik untuk diubah menjadi rafinasi atau putih, tapi akhirnya langsung disebarkan ke konsumen. Itu dampaknya yang mungkin akan terjadi. Dan juga diperbolehkannya importir swasta mengimpor gula kristal putih yang kalau dilihat persentase importir swasta itu lebih banyak, sekitar jadi yang BUMN itu hanya kalau saya tidak salah angka itu 15%, sisanya boleh dari swasta. Dan Arif berasumsi bahwa peraturan ini cukup tergesa-gesa gitu karena memang kemungkinan akan ada kelebihan stok dari gula karena tidak mempertimbangkan terkait dengan tadi karena banyaknya importir dari swasta itu, jadi perhitungannya mungkin akan tergesa-gesa gitu menurut Arif dan Sopyan. Juga keterlibatan dari pihak swasta dalam importir diduga akan memunculkan adanya permainan dalam impor gula. Rekomendasi kebijakannya, Rahman merekomendasikan untuk melakukan peningkatan luas area tanam tebu. Jadi memang kalaupun impor tetap terkait dengan produksi ya. Kemudian Arif dan Sopyan juga merekomendasikan untuk melakukan pengawasan terkait dengan penerapan kebijakan impor ini untuk mengawasi importir yang dari swasta. Kemudian juga meningkatkan insentif petani, memberikan jaminan bahwa harga gula dari petani itu juga terjamin itu untuk petani. Kemudian kalau dari Soraya memang pemberian subsidi dapat membantu petani dalam meningkatkan produksi gula
ketika impor banyak. Tapi itu hanya untuk jangka pendek, maka perlu juga ada peningkatan produktivitas dan efisiensi dari petani untuk memahami teknologi-teknologi terbaru dalam perkebunan tebu. Yang ketiga, yang terakhir terkait dengan harga, peningkatan volume impor gula itu dapat mempengaruhi tingginya harga gula di Indonesia, kemudian harga gula dunia, juga harga gula di tingkat eceran yang terus meningkat, biaya produksi yang lebih besar, dan juga harga gula ini terkait dengan harga komoditi lain seperti teh, beras, dan kopi. Sebentar Ibu, loading. Kenapa itu nge-freeze? Nge-freeze Ibu. Sebentar dah. Ya, jadi kebijakannya yaitu tentang harga acuan, jadi HET yang ditentukan oleh pemerintah setiap tahunnya terkait dengan harga gula baik dari petani maupun dari untuk harga penjualan di tingkat konsumen. Nah, ada dua analisis kebijakan yang pernah dilakukan terkait dengan harga gula yang saya temukan. Nuryati itu menganalisis pengaruh dari penerapan harga net init terhadap harga lelang gula dari petani dan stabilitas harga gula, serta merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan HET. Metode yang digunakan analisis ekonometrik, dan hasilnya bahwa kebijakan HET berpengaruh terhadap harga lelang dari gula dari petani dalam jangka pendek, dan jangka panjangnya harga lelang di petani itu memang lebih tergantung pada harga impor, kemudian stok gula nasional, dan harga lelang di periode sebelumnya. Nah, kebijakan yang berpengaruh adalah penerapan PPN gula dan peran dari Satgas Pangan untuk mengawasi dari adanya misalnya penimbunan dari stok gula. Kemudian Rahman menganalisis faktor yang mempengaruhi harga GKP di konsumen melalui model ekonometrik. Dilihat pada tahun 2012 sampai 2017 bahwa diketahui faktor yang berpengaruh adalah Baik, Prof. Harga eceran gula kristal itu adalah konsumsi gula, impor gula, harga gula dunia, harga beras di tingkat konsumen, dan juga harga eceran di periode sebelumnya. Rekomendasi kebijakannya, Nuryati merekomendasikan bahwa pemerintah tetap menetapkan adanya harga acuan pembelian di tiap tahunnya, namun tetap memperhatikan penangguhan PPN gula petani. Jadi PPN untuk gula petani itu harus diperhatikan, jangan meningkat setiap tahunnya. Kemudian adanya evaluasi Satgas Pangan untuk memberikan sanksi jika penjualan gula di atas HAP ataupun adanya penimbunan, serta menerapkan pengawasan pada pabrik gula yang memberikan kepastian pada petani untuk pada saat Nuryati menganalisis adalah kaitannya untuk memperbaiki kualitas dari pabrik gula. Kemudian Rahman menyampaikan bahwa rekomendasinya dalam penerapan HAP harus terintegrasi dengan kenaikan impor gula. Jadi HAP dari kristal gula ini harus yang ditetapkan tiap tahunnya itu harus memperhatikan juga dengan jumlah kenaikan impor yang terjadi di setiap tahunnya. Dan secara keseluruhan dari produksi, impor, dan harga, saya menyimpulkan ada 4 rekomendasi kebijakan yang bisa disampaikan. Yang pertama terkait dengan revitalisasi bisa dilakukan, tetapi dengan memperhatikan usia dari pabrik gula. Jadi upaya yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kapasitas pabrik atau merubah metode pengolahan dari gula tersebut yang diiringi dengan edukasi dan adopsi teknologi baik pada on-farm pada perkebunannya ataupun off-farm yaitu di pabrik gulanya. Yang kedua, pembangunan pabrik gula di luar Jawa tetap memerlukan analisis lingkungan karena peraturannya itu ketika membangun pabrik gula harus memastikan lokasi perkebunannya tidak jauh jaraknya. Jadi memang harus ada analisis dari mungkin pihak pemerintah daerah mungkin atau terkait untuk menganalisis lokasi yang bagus di luar Jawa untuk pembangunan pabrik gula.
Kemudian upaya untuk menekan biaya produksi dari gula, dilihat dari benihnya, kemudian PPN-nya. Nanti aja habis ngajar Bu, harga 11. Dan yang keempat adalah pengawasan harus terintegrasi, baik itu pengawasan terhadap pelaksanaan impor sendiri maupun dalam pengawasan pemberlakuan HAP dan juga pelaku penimbunan. Kesimpulannya, jadi ada keterkaitan kebijakan memang antara produksi dalam negeri, impor gula, dan harga gula baik, dan itu mempengaruhi harga gula di tingkat eceran. Metode analisis yang banyak dilakukan dari semua kebijakan itu adalah metode ekonometrik. Jadi melakukan simulasi berbagai kebijakan yang mungkin bisa dilakukan. Dan perlu adanya upaya integrasi kebijakan antara produksi, impor, dan harga. Nah, kebutuhan saat ini memang yang perlu adalah perluasan area perkebunan tebu. Dan ini dari hasil berbagai analisis ditemukan dapat meningkatkan produksi gula dalam negeri. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.